Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 bab 4 vektor latihan C nomor 1 sampai 6 halaman 196. Latihan C, tentukan benar atau salah setiap pernyataan pada soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1, jika vektor PQ sama dengan min 3, min 1 dan vektor PR sama dengan 1, min 3, maka segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. Pembahasannya, pernyataan jika vektor PQ sama dengan min 3, min 1 dan vektor PR sama dengan 1, min 3, maka segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. Ini adalah benar karena di sini kita akan membuktikannya menggunakan perkalian dot antara dua vektor, yaitu di mana perkalian dotnya itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0 artinya di sini cos tetanya kalau sama dengan 0 berarti cos tetanya di sini tetanya adalah 90 derajat. Cos 90 derajat berarti itu sama dengan 0. Sehingga panjang vektor V dikalikan panjang vektor W dikalikan 0 itu sama dengan 0. Berarti kita cukup membuktikan bahwa perkalian dot vektor V dan vektor W itu sama dengan 0. Berarti di sini juga kita hanya perlu membuktikan bahwa perkalian vektor PQ dot vektor PR itu sama dengan 0 ya. Di sini rumus perkalian dot yaitu X1 yaitu min 3 dikalikan X2 yaitu 1. Kemudian ditambah Y1 yaitu min 1 dengan dikalikan dengan Y2 yaitu min 3 ya. Kemudian min 3 dikalikan 1 itu min 3 ditambah min 1 dikalikan min 3 itu 3. Min 3 ditambah 3 itu 0. Berarti artinya perkalian dot ini sama dengan 0, artinya cos tetanya di sini adalah cos 90. Berarti tetanya adalah 90, artinya segitiga PQR itu adalah segitiga siku-siku. Soal nomor 2, kedua diagonal layang-layang saling membagi 2 sama panjang. Di sini saling membagi 2 sama panjang. Nah, di sini sifat layang-layang yang berhubungan dengan diagonal yaitu memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lain menjadi 2 sama panjang atau diagonal pembagi. Jadi di sini cuma salah satunya, sedangkan di sini dua-duanya sama panjang. Sedangkan berdasarkan sifat umum layang-layang itu cuma membagi salah satunya saja. Jadi pernyataan kedua diagonal layang-layang saling membagi 2 sama panjang secara umum adalah salah. Jadi pernyataan ini adalah salah karena berdasarkan sifat layang-layang itu cuma membagi secara umum itu cuma membagi salah satunya saja, bukan kedua-duanya. Nah, kemudian tetapi pernyataan kedua diagonal layang-layang saling membagi 2 sama panjang adalah benar. Tapi pernyataan ini menjadi benar jika layang-layangnya berbentuk persegi atau belak ketupat. Ya, jika layang-layangnya berbentuk persegi dan belak ketupat, maka pernyataan ini adalah benar. Karena persegi dan belak ketupat merupakan jenis khusus dari layang-layang karena memenuhi semua sifat yang ada pada layang-layang. Jadi di sini pernyataan ini salah jika diterapkan secara umum pada semua layang-layang. Tetapi jika diterapkan kepada persegi dan belak ketupat, pernyataan ini menjadi benar. Karena persegi dan belak ketupat itu membagi diagonalnya membagi 2 sama panjang. Kemudian yang soal nomor 3. Pada gambar segitiga ABC di samping, titik K adalah titik tengah dari AB dan titik L adalah titik tengah dari AC. Yang A nyatakan KL dalam KA dalam vektor KA dan vektor LA. Nyatakan vektor BC dalam vektor KA dan vektor LA. Buktikan bahwa vektor KL sama dengan setengah dari vektor BC. Jelaskan mengapa vektor KL dan vektor BC sejajar. Yang pertama, di sini vektor KL. Perhatikan vektor KL yang ini. Vektor KL itu bisa kita peroleh dari penjumlahan vektor ini KL, berarti penjumlahan vektor KA ditambah vektor AL. Ya, vektor KA ditambah vektor AL. Kemudian vektor AL bisa kita tulis dengan vektor LA
arahnya kita balik dengan cara bisa kita balik arahnya dengan menambahkan tanda negatif. Jadi vektor AL itu sama dengan negatif vektor LA. Jadi di sini vektor AL kalau kita ubah arahnya menjadi LA, maka kita beri tanda negatif. Sehingga di sini sama dengan vektor KA dikurangi vektor LA. Jadi kita peroleh vektor KL itu sama dengan vektor KA dikurangi vektor LA. Selanjutnya adalah vektor BC. Vektor BC diperoleh dari vektor BA ditambah vektor AC. Ya, vektor BA ditambah vektor AC. Kemudian vektor BA ini karena K itu adalah titik tengah, di sini K adalah titik tengah AB. K. Berarti di sini BA itu sama dengan 2 kali KA. Ya. Sedangkan AC di sini karena L adalah titik tengah AC, ya, L ini berarti AC itu sama dengan 2 kali AL. Ya, berarti AC ini sama dengan 2 kali AL. Selanjutnya adalah AL sendiri bisa kita tuliskan ke dalam bentuk LA, arahnya kita balik dengan cara menambahkan tanda negatif, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 2 kali vektor KA dikurangi 2 kali vektor LA. Selanjutnya adalah duanya saya keluarkan, saya vektorkan menjadi vektor BC sama dengan 2 kali buka kurung vektor KA dikurangi vektor LA tutup kurung. Jadi vektor BC ini jawabannya. Kemudian yang C, buktikan bahwa KL itu sama dengan setengah BC. Ini KL sama dengan setengah BC. Pertama adalah dari hasil B kita peroleh vektor BC itu sama dengan 2 kali buka kurung vektor KA dikurangi vektor LA yang ini. Ya. Selanjutnya vektor KA dikurangi LA itu sama dengan vektor KL berdasarkan yang A ini. Vektor KA dikurangi LA ini sama dengan vektor KL. Kemudian 2 ini saya pindah ruas, 2 perkalian saya pindah ruas ke sisi kiri menjadi pembagian. Sehingga di sini vektor BC dibagi 2 sama dengan vektor KL. Atau kalau kita tulis vektor KL itu sama dengan ini setengah dikalikan vektor BC. Jadi di sini. Jadi terbukti ya bahwa vektor KL itu sama dengan setengah vektor BC. Selanjutnya yang D. Jelaskan mengapa KL dan BC adalah sejajar. Berdasarkan perhitungan yang C, kita peroleh bahwa vektor KL itu sama dengan setengah vektor BC. Yang ini. Ini menunjukkan bahwa BC merupakan kelipatan dari KL. Ya, berarti BC ini kelipatan dari KL, dan kata lain BC ini 2 kali dari KL berdasarkan yang ini. BC itu sama dengan 2 kali dari KL. Karena BC merupakan kelipatan dari KL, maka pastilah keduanya sejajar ya. Jadi karena BC ini kelipatan dari KL, maka BC ini pasti sejajar dengan KL. Soal nomor 4, buktikan bahwa 2 diagonal dari sebuah persegi saling tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Pertama, kita buat persegi seperti ini ABC, ABCD, kemudian di sini panjang vektor AB itu sama dengan panjang vektor BC sama dengan panjang vektor CD sama dengan panjang vektor DA. Kemudian kita misalkan bahwa titik P ini adalah titik tengah dari panjang vektor AC ya, atau dari sisi AC. Nah, kemudian sedangkan Q adalah titik tengah dari panjang vektor BD di sini, Q atau sisi BD atau diagonal BD ya, kalau di tengah diagonal. Selanjutnya adalah kita mencari vektor AP. Vektor AP itu sama dengan setengah dari vektor AC. Kenapa? Karena AP adalah titik tengah dari AC ya. Berarti vektor AP ini sama dengan setengah dari vektor AC.
Sedangkan vektor AC bisa kita peroleh dari penjumlahan vektor AB ditambah vektor BC. Ya, berarti vektor AC ini diperoleh dari penjumlahan vektor AB ditambah vektor BC. Sehingga vektor AP itu sama dengan setengah kali buka kurung vektor AB ditambah vektor BC tutup kurung. Kemudian mencari vektor BQ. Di sini BQ itu sama dengan setengah vektor BQ itu sama dengan setengah dari vektor BD. Ya, setengah vektor BD. Sedangkan untuk mencari vektor BD, ya, mencari vektor BD, kita bisa melakukan penjumlahan vektor BC ditambah vektor CD. Ya, untuk mencari BD itu sama dengan vektor BC ditambah vektor BD. Nah, sehingga vektor BQ itu sama dengan setengah dari buka kurung vektor BC ditambah vektor CD tutup kurung. Sehingga di sini vektor AQ, ya, vektor AQ itu sama dengan bisa kita cari dengan menggunakan vektor AB ditambah vektor BQ, ya. Vektor AQ, ya, vektor AQ itu sama dengan vektor AB ditambah dengan vektor BQ, ya. Sedangkan vektor BQ tadi ini nilainya, vektor BQ itu sama dengan setengah dikalikan buka kurung vektor BC ditambah vektor CD tutup kurung. Ini selanjutnya kita kalikan ke dalam sehingga menjadi setengah vektor BC ditambah setengah vektor CD. Selanjutnya vektor CD ini kita ganti arahnya dengan cara memberikan tanda negatif menjadi DC. Yang awalnya CD yang arah ke kiri kita ganti ke arahnya menjadi DC ke kanan dengan menambahkan tanda negatif. Sehingga di sini akan diperoleh setengah dikalikan min DC menjadi min setengah DC. Selanjutnya di sini DC sendiri, ya, DC sendiri itu sama dengan vektor AB, ya. Vektor DC itu sama dengan vektor AB. Panjangnya sama, arahnya sama ke kanan. DC ke kanan, AB ke kanan. Berarti bisa kita tuliskan sebagai vektor DC ini sama dengan vektor AB. Kemudian di sini vektor AB dikurangi setengah vektor AB, berarti menjadi setengah vektor AB. Ya, di sini saya ulangi, vektor AB dikurangi setengah vektor AB menjadi setengah vektor AB. Kemudian selanjutnya adalah setengahnya saya vektorkan atau saya keluarkan sehingga menjadi setengah dikalikan buka kurung vektor AB ditambah vektor BC tutup kurung. Nah, vektor AB ditambah vektor BC setengah dikalikan vektor AB ditambah vektor BC tutup kurung, ini nilainya sama dengan AP. Berarti kita ganti dengan AP. Jadi di sini vektor AQ ternyata sama dengan vektor AP. Padahal P ini adalah titik tengah dari AC, sedangkan Q adalah titik tengah dari BD. Artinya vektor AQ sama dengan vektor AP, titik P dan titik Q ini berhimpit atau terletak pada titik yang sama. Ya, jadi terbukti bahwa di sini saling membagi dua sama panjang. Jadi di sini terbukti bahwa sebuah persegi itu bahwa dua diagonal dari sebuah persegi itu membagi dua sama panjang, yaitu karena letak titik P itu sama dengan letak titik Q. Artinya kedua titik ini berhimpit atau sama. Jadi ini yang pertama ini adalah bukti bahwa dua diagonal dari sebuah persegi panjang itu membagi dua sama panjang. Selanjutnya di sini karena vektor AQ sama dengan vektor AP, maka terbukti bahwa dua diagonal dari sebuah persegi saling membagi dua sama panjang. Yang kedua, di sini kita akan buktikan bahwa diagonal AC dan diagonal BD ini saling tegak lurus. Pertama, kita misalkan dulu panjang vektor AB
sama dengan panjang vektor BC sama dengan panjang vektor CD sama dengan panjang vektor DA itu panjangnya sama dengan S. Kita misalkan ini dulu. Selanjutnya di sini kita cari dulu panjang vektor AC. Di sini sama dengan penjumlahan vektor AC ya, bukan panjang ya, tapi vektor ini. Vektor AC itu sama dengan penjumlahan vektor AB ditambah vektor BC. Kemudian vektor BD itu bisa kita peroleh dengan cara penjumlahan vektor BA ditambah vektor AD ya. Vektor BA ditambah vektor AD. Vektor BA ini kita bisa ganti ke dalam vektor AB dengan cara memberi tanda negatif. Jadi di sini kita ubah arahnya. Dari BA, dari yang menuju arah kiri, kita ubah ke bentuk AB menuju ke arah kanan. Sehingga di sini kita beri tanda negatif. Di sini untuk membuktikan bahwa vektor AC tegak lurus vektor BD, kita cukup membuktikan perkalian dotnya itu sama dengan 0. Sama dengan 0 artinya tetanya itu adalah 90 derajat. Jadi di sini kita lakukan perkalian dot, berarti vektor AC dot vektor BD itu sama dengan vektor AC-nya tadi buka kurung vektor AB ditambah vektor BC itu kurung dikalikan, sedangkan vektor BD-nya itu buka kurung yang ini min vektor AB ditambah vektor BC. Kita kalikan AB, vektor AB dikalikan negatif vektor AB menjadi negatif vektor AB dikalikan dot vektor AB ya. Kemudian vektor AB dikalikan vektor BC berarti ditambah vektor AB dikalikan vektor BC. Kemudian vektor BC dikalikan min vektor AB plus ketemu min berarti min. Berarti di sini yang AB-nya saya tulis dulu. Berarti vektor AB dikalikan vektor BC. Kemudian ditambah vektor BC dikalikan vektor BC plus ketemu plus berarti plus BC dikalikan BC. Berarti vektor BC dikalikan vektor BC. Selanjutnya di sini bisa kita lihat vektor plus vektor AB dikalikan vektor BC dikurangi vektor AB dikalikan vektor BC. Berarti ini 0. Ya, yang ini 0 berarti yang tersisa min vektor AB dot vektor AB ditambah vektor BC dot vektor BC. Selanjutnya perkalian dot dua vektor yang sama itu sama dengan panjang vektor tersebut dikuadratkan ya. Berarti di sini vektor U dot vektor U itu sama dengan panjang vektor U kuadrat. Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai min vektor AB dot vektor AB berarti sama dengan min panjang vektor AB kuadrat berdasarkan rumus ini. Kemudian ditambah panjang vektor BC kuadrat ya berdasarkan rumus ini. Selanjutnya tadi di sini panjang vektor AB nilainya kita misalkan dengan S, sedangkan panjang vektor BC kita misalkan dengan S juga. Berarti di sini diperoleh min S kuadrat ditambah S kuadrat. Hasilnya itu adalah 0. Ketika kita jumlahkan hasilnya 0. Berarti di sini sudah terbukti bahwa karena perkalian dotnya itu sama dengan 0, jadi diagonal vektor AC dan vektor BD ini sudutnya adalah 90 derajat di sini. Ini menunjukkan bahwa sudut antara vektor AC dan vektor BD adalah 90 derajat. Dengan demikian terbukti bahwa dua diagonal sebuah persegi saling tegak lurus. Kemudian soal nomor 5. Perhatikan gambar trapesium ABCD di samping. Ini gambarnya. Buktikan bahwa AD, vektor AD ditambah vektor BC sama dengan 2 kali vektor PQ. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Di sini kita lihat bahwa vektor BP itu sama dengan vektor PA. Nah, karena di sini P adalah titik tengah dari AB. Ya, jadi vektor BP arahnya ke kiri itu sama dengan vektor PA yang juga arahnya ke kiri. Dan panjangnya juga sama, berarti di sini sama. Selanjutnya adalah vektor CQ itu sama dengan vektor QD. Ya, di sini kita lihat bahwa Q adalah titik tengah dari CD. Berarti
vektor CQ arahnya ke kiri itu sama dengan vektor QD yang juga arahnya ke kiri dan panjangnya juga sama. Berarti ini benar. Selanjutnya adalah kita mencari panjang vektor AD. Panjang vektor AD bisa kita peroleh sebagai penjumlahan dari vektor AQ ditambah vektor QD, ya. Vektor AD ini diperoleh dari vektor AQ ditambah vektor QD. Selanjutnya kita mencari vektor PQ. Vektor PQ bisa kita peroleh dari penjumlahan vektor PA ditambah vektor AQ. Ini PQ bisa kita peroleh sebagai penjumlahan vektor PA ditambah vektor AQ. Selanjutnya untuk mencari PQ ini kita bisa juga menjumlahkan vektor PC ditambah vektor CQ, ya. Vektor PQ ini bisa kita jumlahkan dan bisa kita peroleh dari vektor PC yang ini ditambah vektor CQ di sini. Selanjutnya mencari vektor BC. Mencari vektor BC ini bisa kita peroleh dari penjumlahan vektor BP ditambah vektor PC, ya. BP ditambah vektor PC. Sehingga di sini vektor AD ditambah vektor BC ditambah vektor BC, ini vektor AD tadi ini vektor AQ ditambah vektor QD, ya, yang warna merah. Sedangkan vektor BC yang warna ungu ini itu sama dengan BP ditambah PC. BP ditambah PC, ya. Ini kenapa saya beri warna beda-beda di sini biar mudah menjelaskan. Berarti vektor AD ini sama dengan vektor AQ plus vektor QD diperoleh dari yang ini yang warna merah. Sedangkan vektor BC itu sama dengan BP ditambah dengan PC dari yang warna ungu ini. Selanjutnya di sini QD dan vektor QD dan vektor BP ini saya ganti, ya. Di sini buka kurungnya pertama saya hilangkan. Selanjutnya adalah vektor QD ternyata berdasarkan ini sama dengan vektor CQ, ya, yang warna hijau. Vektor QD ini ternyata sama dengan vektor CQ, ya. Kemudian vektor BP itu sama dengan vektor PA yang warna biru ini, ya. Vektor BP itu sama dengan vektor PA. Selanjutnya di sini yang vektor PA saya letakkan di depan, berarti vektor PA ditambah vektor AQ ini. Kemudian yang PC saya letakkan di depan juga di sini, vektor PC ditambah vektor CQ. Yang ini saya letakkan di belakang. Selanjutnya di sini vektor PA ditambah vektor AQ ini saya kelompokkan. Kemudian vektor PC ditambah vektor CQ ini juga saya kelompokkan, ya. Di sini bisa kita lihat vektor PA ditambah vektor AQ ini sama dengan vektor PQ, ya, yang warna oranye ini, ya. Vektor PA ditambah vektor AQ itu sama dengan vektor PQ. Sedangkan yang ini vektor PC ditambah vektor CQ itu sama dengan PQ juga, yang warna agak kekuningan ini. Sehingga di sini kita peroleh vektor PQ ditambah vektor PQ itu sama dengan 2 kali vektor PQ, ya. Jadi terbukti di sini bahwa vektor AD ditambah vektor BC itu sama dengan 2 kali vektor PQ. Jadi terbukti bahwa vektor AD ditambah vektor BC itu sama dengan 2 kali vektor PQ. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Nyatakan vektor UA dalam vektor OB. Yang B nyatakan vektor BC dan vektor AC dalam vektor OB dan vektor OC. Yang C buktikan bahwa sudut segitiga ABC itu siku-siku. Yang pertama di sini kita misalkan dulu bahwa panjang vektor OA itu sama dengan panjang vektor OB sama dengan panjang vektor OC itu sama dengan R atau jari-jari, ya. Ini kan jari-jari. Selanjutnya untuk
Yang A di sini panjang vektor OA, panjang vektor OA arahnya ke kiri itu sama dengan panjang vektor OB, ya. Di sini yang arahnya ke kanan. Jadi di sini vektor OA itu sama dengan vektor BO kan. Vektor BO. Karena di sini kita disuruh menjadikan ke dalam OB yang awalnya BO, berarti kita beri tanda negatif sehingga menjadi OB. Ya, arahnya berlawanan. Yang OA ke kiri, sedangkan OB-nya itu ke kanan. Makanya kita beri tanda negatif. Selanjutnya adalah vektor BC. Vektor BC. Ini vektor BC bisa kita peroleh dari penjumlahan vektor BO ditambah vektor OC, ya. Vektor BO ditambah vektor OC. BO ditambah vektor OC. Nah, karena di sini kita disuruh membentuk ke dalam bentuk OB, maka BO ini kita ubah arahnya. BO kita ubah arahnya menjadi OB dengan cara memberi tanda negatif, ya. Sehingga di sini kita peroleh negatif vektor OB ditambah vektor OC. Berarti vektor BC itu sama dengan negatif vektor OB ditambah vektor OC. Selanjutnya untuk vektor AC, ya, vektor AC ini diperoleh dari vektor AO ditambah OC, ya. AO ditambah vektor OC, ya, di sini. Selanjutnya vektor AO sendiri dari A ke O itu sama dengan vektor OB, ya, sama dengan vektor OB. Berarti di sini vektor AO itu kita ganti dengan vektor OB di sini. Jadi vektor AC itu sama dengan vektor OB ditambah vektor OC. Kemudian yang C, buktikan bahwa segitiga ACB adalah siku-siku. Nah, di sini cukup dibuktikan bahwa perkalian dot antara vektor BC dan vektor AC ini nilainya sama dengan 0. Sama dengan 0 artinya cos tetanya itu 90. Artinya tetanya adalah 90 derajat. 90 derajat berarti membentuk sudut siku-siku. Jadi di sini harus dibuktikan bahwa vektor BC dot vektor BC yang ini dot vektor AC yang ini itu sama dengan 0. Berarti terbukti bahwa di sini adalah 90 derajat. Di sini vektor BC tadi itu nilainya sama dengan negatif vektor OB ditambah vektor OC, ya. Di sini diberi buka kurung dikalikan buka kurung, sedangkan vektor AC itu nilainya sama dengan ini, vektor OB ditambah vektor OC. Setelah itu kita kalikan dot, negatif vektor OB dikalikan vektor OB berarti negatif vektor OB dikalikan vektor OB. Kemudian negatif vektor OB ditambah vektor dikalikan vektor plus vektor OC berarti min ketemu plus menjadi min, sehingga menjadi vektor OB dikalikan vektor OC. Setelah itu plus dengan plus ini plus, kemudian vektor OC dikalikan vektor OB. OB-nya saya berarti di sini vektor OC dikalikan vektor OB. Selanjutnya ditambah vektor OC dikalikan vektor OC berarti vektor OC dikalikan dot vektor OC. Selanjutnya di sini bisa kita lihat negatif vektor OB dikalikan vektor OC, kemudian ditambah negatif vektor OC dikalikan vektor OB. Ini sama, ya. OB, ini OB, ini OC, ini OC. Perkalian dot, satunya negatif, satunya positif. Berarti ini nilainya 0. Ya, sehingga yang tersisa di sini negatif vektor OB dot vektor OB ditambah vektor OC dot vektor OC. Kemudian berdasarkan rumus ini, perkalian dot dua vektor yang sama itu sama dengan panjang vektor tersebut dikuadratkan, ya, ini. Sehingga di sini kita peroleh negatif panjang vektor OB kuadrat ditambah panjang vektor OC kuadrat. Nah, tadi panjang vektor OB kita misalkan dengan R. Berarti di sini sama dengan negatif R kuadrat ditambah di sini OC juga sama, kita misalkan R tadi panjang vektornya
berarti ditambah R kuadrat. Min R kuadrat tambah R kuadrat nilainya adalah 0. Ya. Ini menunjukkan bahwa sudut antara vektor BC dengan vektor AC ini adalah 90 derajat karena nilainya di sini sama dengan 0 ya. Berarti sudutnya 90 derajat. Dengan demikian terbukti bahwa sudut ACB yang di sini ya adalah siku-siku karena di sini adalah 90 derajat. Demikian pembahasan latihan C nomor 1 sampai dengan 6 halaman 196. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.